memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak. Iya. Nama saya Zulfa Maulida Ramdhani. Saya dari UIN, jurusan Sosiologi. Di sini saya izin mewawancari Bapak untuk memenuhi tugas UAS. Nama Bapak siapa ya Bapak? Nama saya Yus Mulya Permana. Saya aktivitas di Pasar Induk Gede Bage, Pasar Cimol Gede Bage. Langsung aja ya Bapak. Iya. Untuk yang pertama, apa pengaruh keberadaan lapak thrift terhadap penjualan Bapak? Ya, kalau menurut saya sih itu lumayan lah. Penjualannya jadi merata gitu, banyak yang nggak nganggur gitu masyarakat. Soalnya ini masyarakatnya ribu-ribu sih yang di area thrifting ini. Bukan masyarakat sedikit, tapi kalau mendapat orang lain nggak tahu tuh. Yang selanjutnya Bapak, Iya. menurut Bapak siapa saja yang terdampak oleh thrifting ini, baik dalam peningkatan atau penurunan dalam penjualan? Ya pastinya lah produk dalam negeri, soalnya jauh banget perbandingan harga sama bahan. Seperti ya kayaknya itu yang UMKM, seperti apa itu produksi rumahan itu Homemade. namanya. Iya, itu pastilah. Yang selanjutnya Bapak, sejak kapan Bapak melihat fenomena kegiatan thrifting ini? Ya, tahun 90-an saya mau waktu di Cibadak. 90. Iya, tahun 90. Yang selanjutnya, Iya. di bagian mana lapak biasanya paling ramai pengunjung? Ini di sini Paling- belakang kita. Ini di sini ya. Ini depannya ya? Iya. Ya saja. Bagaimana pendapat Bapak tentang keberadaan thrifting? Dampak sisi baiknya ada, buruknya ada gitu deh. Soalnya dampak baiknya masyarakat ada yang diuntungkan, pasti ada yang dirugikan gitu. Soalnya iya illegal logging sih sebenarnya. Yang terakhir Bapak, nah, menurut Bapak mengapa orang-orang tertarik untuk melakukan thrifting? Soalnya perbandingan harganya jauh banget sama kualitas produk dalam negeri. Itu aja sih. Sudah Bapak, cukup, pertanyaannya sudah habis, sudah Iya. selesai. Terima kasih banyak Bapak sudah Sama-sama. meluangkan waktunya. Maaf ya sambil gini Iya, ya. nggak apa-apa Bapak. Atau pakaian model seperti apa yang diminati pembeli? Model-model. Selanjutnya rata-rata Direkam juga. ya ini biar jelas Pak di sana. Rata-rata pembeli itu kisaran umur atau mahasiswa atau dewasa gitu Pak. Kisarannya. Semua konsumen ya, mulai dari umur yang tua sampai yang muda belanja di sini. Malahan pun anggota DPR juga di sini belanja. Kapan menurut Bapak waktu yang paling ramai saat pembeli berdatangan? Ya hari libur. Hari libur, weekend. Iya. Mengapa Bapak membuka thrift? Jadi motivasi Bapak membuka thrift itu apa Pak? Ya motivasinya karena usaha yang lain udah nggak ada lagi ya terpakai gini. Nah, sekarang kalau kita jual barang lokal nggak akan mungkin tercapai, ya nggak tercapai soalnya sekarang impor dari luar itu lebih murah kalau kita produksi sendiri. Bagaimana cara Bapak menyesuaikan dengan jual thrift ini dengan yang di online? Kan biasanya banyak tuh Bapak yang di online banyak lebih murah gitu. Nah penyesuaian Ada, Bapak? tapi orang lain mah ada, Bapak nggak pernah online. Nah, Bapak nggak pernah online. Yang terakhir, Bapak ini barang-barangnya itu pure dari Bapak, maksudnya Bapak sendiri yang mengelola ini.
tempat ini. Iya, tempat ini ya. Iya, monggo Bapak. Oke, udah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Maulida Ramdhani. Saya dari mahasiswa UIN, jurusan sosiologi. Izinkan saya untuk mewawancarai Anda ya. Mungkin untuk berkenan diwawancarai. Langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Apa yang membuat Anda tertarik untuk melakukan thrifting? Oke. Aku tuh tertarik thrifting karena menurut aku tuh harganya murah ya, dan modelnya juga menurut aku beragam. Dengan harga yang murah tuh kita bisa dapat baju yang menurut aku tuh masih layak pakai dan bagus, bahkan bisa hampir setara sama yang baru gitu. Oke, cukup. Selanjutnya, menurut Anda, siapa saja yang mungkin terdampak dari kegiatan thrifting ini? Oke. Menurut aku yang mungkin yang paling terdampak itu adalah UMKM dan brand lokal ya. Tapi sejauh ini kalau dampak tuh bisa ditekan dengan tergantung dari daya tarik UMKM dan pasar lokal, brand lokal juga. Kayak misalkan kalau mereka punya daya tarik dan target pasarnya sendiri, dampak ini tuh bisa ditekan karena ya menurut aku thrift ini juga adalah penjualnya rata-rata UMKM juga. Oke. Yang selanjutnya, sejak kapan Anda mulai mengenal thrifting? Oke, mungkin sekitar beberapa bulan terakhir ya, khususnya pas saya pindah ke Bandung dengan, ya tau lah Bandung tuh banyak banget pasar cimol yang intinya. Tapi mengenal ini tuh sebenarnya tuh dari media sosial. Menurut aku tuh thrifting tuh kayak udah tren anak muda zaman sekarang. Jadi sebagai sebuah ketertarikan tersendiri buat aku ikutan thrift. Oke. Di mana saja biasanya Anda melakukan thrifting? Sejauh ini tuh baru di Pasar Cimol Gede Bage. Oke. Mengapa menurut Anda banyak yang tertarik thrifting daripada membeli brand lokal? Ya karena tadi saya sebutkan harganya tuh jauh lebih murah dan modelnya beragam. Kayak ibaratkan kita tuh bisa nemu satu barang dengan harga yang jauh lebih murah. Kalau misalkan kita di toko-toko kayak gitu mungkin harga 100.000 tuh kayak cuma dapat satu baju kan. Tapi kalau di pasar kayak thrifting kayak gitu mungkin dapat 3 dan hal lain sebagainya dengan model yang beragam, bahkan kualitasnya masih bagus. Terus menurut aku tuh kayak sebuah ajang gitu, karena kalau kita ketemu sama barang yang bagus itu kayak sebuah kepuasan tersendiri buat kita kayak gitu. Oke, yang terakhir, bagaimana cara Anda menilai barang thrifting sebelum membeli? Mungkin ke lebih segi dari fisik ya, kayak misalkan kalau ada robek, bolong, hal lain sebagainya kan jadi pertimbangan kan apakah harus dibeli atau enggak. Terus selanjutnya tuh dari segi noda atau kayak bau, kalau kan ada beberapa noda yang nggak bisa dicuci, bahkan kita tuh mikirnya negatif lah ya, itu noda bekas apa. Jadi kayak sebuah pertimbangan apakah harus dibeli atau enggak. Terus kalau sebelum aku beli biasanya aku tuh kayak misalkan hari itu tuh aku butuh baju yang bahannya tebal, mungkin aku fokusnya ke kardi, rajut dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, cukup sekian ya pertanyaannya. Terima kasih telah berkenan diwawancari oleh saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.